Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Anur Channel rahimakumullah. Kita lanjutkan panduan berdakwah bagi mujahid dakwah, yaitu adab-adab berdakwah. Tugas Rasul hanya sebatas memberi peringatan kepada suatu kaum. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu. Al-Hajj 49. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kum fa'angdir, bangunlah lalu beri peringatan. Al-Mudaththir ayat 2. Dalam panduan berislam, paket dakwah terbitan Departemen Dakwah dan Penyiaran Hidayatullah dijelaskan bahwa secara lugawi kum adalah fi'il amr, kata perintah yang berasal dari akar kata qawama yang berarti bangun atau bermakna melaksanakan sesuatu secara sempurna dalam berbagai segi. Kemudian angdaro berarti janji, amal sesuatu, penyampaian yang mengandung unsur menakut-nakuti. Dalam kitab Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran dan terjemahannya terbitan Departemen Agama, ayat tersebut di atas diartikan sebagai bangunlah lalu beri peringatan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, wa makna kum fa'angdir yungdiru anisirki wayat'u ilat tauhid. Yang dimaksud bangunlah lalu beri peringatan adalah memberi peringatan tentang bahaya kemusyrikan dan mengajak kepada ketauhidan. B. Dakwah dengan ilmu dan hujah yang nyata. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Yusuf ayat 108. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah berfirman kepada Rasul-Nya yang diutus kepada umat manusia dan umat jin, ialah Muhammad SAW, menyuruhnya agar memberitahu kepada seluruh manusia bahwa jalan agamanya ialah mengajak orang beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tidak bersekutu. Dia dan orang-orang yang mengikutinya mengajak ke jalan itu dengan hujah yang nyata dan keyakinan yang tidak diguncangkan oleh syak dan keraguan sedikitpun. C. Dakwah dengan hikmah, keteladanan, dan mujadalah dengan cara yang baik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dan pelajaran yang baik
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl ayat 125. Firman Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepada kamu sebagai sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Ali Imran 58. Dalam masalah keteladanan kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tak pernah meninggalkannya. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. An-Nahl 121. D. Berdakwah dengan perkataan yang baik. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Fussilat 33. Syekh Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang lebih baik kata-katanya dan ucapan-ucapannya daripada orang yang berdakwah ke jalan Allah, seraya dia sendiri mengerjakan amal yang soleh, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan berkata, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Bab 4. Hukum berdakwah. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu hendaklah kamu agungkan, dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan, dan perbuatan dosa hendaklah kamu tinggalkan, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, hendaklah kamu bersabar. Al-Mudaththir ayat 1-7. Diriwayatkan oleh Asy-Syekhani yang bersumber dari Jabir. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah bersabda, ketika aku telah selesai uslah selama sebulan di Gua Hira, aku turun ke lembah. Telah sampai ke tengah lembah, ada yang memanggilku, tetapi aku tidak melihat seorang pun di sana. Aku menengadahkan kepalaku ke langit, dan tiba-tiba aku melihat malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira. Aku cepat-cepat pulang dan berkata kepada orang rumah, selimutilah aku. Maka turunlah ayat ini, yaitu Al-Mudaththir ayat 1-2, sebagai perintah untuk menyingsingkan selimutnya